Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alinia Sakina dengan NIM 230605110007. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan kasus Brainship Ransomware PDNS pada tahun 2024, di mana presentasi ini saya akan menjelaskan terkait dengan teknis serangannya, kemudian start mitigasinya yang berbasis dengan standar ISO 27001 dan juga UU ITE. Sebelumnya kita masuk ke penjelasan teori terkait dengan apa yang menyebabkan serangan ini terjadi. Sebelumnya, apa itu ransomware? Secara sederhana, ransomware atau serangan dari ransomware ini bekerja melalui enkripsi data di mana terjadi proses penguncian data menggunakan algoritma kriptografi sehingga data tersebut sama sekali tidak bisa diakses oleh pemilik aslinya. Tidak dapat dibaca oleh pemilik aslinya. Kemudian dalam insiden ini, yang varian malware yang digunakan adalah Brainshipper, di mana Brainshipper merupakan varian berbahaya dari Lockbit 3.0 yang menyerang pada PDNS pada bulan Juni 2024, di mana sekelompok penyerang ini modusnya adalah extortion atau meminta dana tebusan untuk kunci dekripsinya sebanyak 8 juta US dollar. Kemudian selanjutnya, di dalam insiden ini mengakibatkan kegagalan pada aspek keamanan di 3 pilar dari keamanan informasi atau CIA triad, yaitu yang pertama dari segi availability atau ketersediaan dari layanan publik yang krusial pada negara, yaitu yang pertama ada imigrasi dan juga KIP lumpuh total karena servernya terkunci dan tidak dapat diakses karena ransomware itu tadi. Kemudian yang kedua ada integrity atau integritas, di mana data telah dimanipulasi melalui enkripsi yang tidak sah. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir ada confidentiality atau kerahasiaan, di mana terdapat risiko terjadinya eksfiltrasi atau kebocoran data sensitif milik dari jutaan warga negara. Kemudian selanjutnya teknis dari eksploitasinya itu. Masuk ke timeline-nya terlebih dahulu, di mana serangan itu tuh tidak terjadi secara instan, melainkan bertahap. Yang pertama pada 17 Juni 2024, peretas mulai melakukan sabotase pada sistem Defender. Kemudian setelahnya pada rentang 18 sampai dengan 19 Juni 2024, penyerangnya bergerak secara luasa melakukan lateral movement atau pindah dari satu VM ke VM yang lain setelah dia pertama kali masuk pada jaringannya. Kemudian puncaknya pada 20 Juni 2024, di mana melakukan enkripsi secara massal terhadap server. Kemudian jika kita telusuri pada modus operandi teknisnya, penyerang menggunakan beberapa teknis terstruktur. Langkah awalnya melakukan bypass defense, yaitu menonaktifkan Windows secara manual melalui akses kredensial yang sebelumnya sudah dicuri. Kemudian setelah itu menerapkan lateral movement tadi, yang dimana dia menyebar dari VM1 ke VM yang lainnya. Kemudian yang terakhir terjadi malicious execution, di mana mereka menjalankan file binder ransomware untuk memulai enkripsi files dari sistem secara menyeluruh tanpa dapat disegah. Kemudian selanjutnya, analisis atau dari perspektif hukum di Indonesia itu sendiri, tindakan eksploitasi ini secara sah melanggar Undang-Undang ITE tentunya. Secara spesifiknya pada pasal 30 ayat 3, di mana mengatur tentang akses ilegal ke sistem elektronik dengan cara melanggar sistem pengamanan. Kemudian pelanggaran pasal 32 ayat 1 karena secara sengaja mengubah, menambah, mengurangi atau merusak informasi elektronik milik orang lain, yang dimana di sini milik negara. Kemudian juga terdapat pelanggaran berat pada pasal 33, di mana mengakibatkan terganggunya sistem elektronik sehingga sistem tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian selanjutnya, apa mitigasi yang bisa dilakukan di kemudian hari agar tidak terjadi hal yang serupa? Yaitu yang pertama pada aspek teknisnya, di mana dapat mengimplementasikan backup 321, di mana 3 berarti 3 salinan data, 2 yang berarti disimpan di 2 media berbeda, kemudian satunya adalah salinan wajib berstatus offline atau air gap
sehingga dia tidak ikut terenkripsi. Kemudian selanjutnya wajib melakukan atau menerapkan sistem multi-factor authentication untuk mencegah kebocoran kredensial login admin. Kemudian yang terakhir adalah network segregation, di mana memecah dan mengisolasi jaringan agar ransomware tidak dapat menyebar secara lateral dan bebas. Kemudian untuk aspek mitigasi yang kedua, pada aspek tata kelolanya tentu saja juga sangat berhubungan dan sangat penting. Yang pertama, dapat menerapkan dari standar ISO 27001 dan BCP, di mana harus ada penerapan Business Continuity Plan atau BCP itu tadi yang telah diuji untuk memastikan pemulihan sistem secara cepat. Selain itu, diwajibkan melakukan audit keamanan berkala sesuai dengan standar ISO itu sendiri. Maksudnya sesuai dengan standar Information Security Management System ISMS. Dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, instansi juga harus menunjukkan kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP, khususnya pada pasal 46. Nah, kesimpulannya dari kasus ini menjadi titik balik bahwa keamanan cyber itu sendiri membutuhkan sinergi antara pertahanan infrastruktur dan juga tata kelola yang disiplin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.